Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan kembali membahas materi sejarah Indonesia. Materi kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang pembentukan pemerintah awal Indonesia. Jadi, materi kali ini tentunya meneruskan materi kita pada pembahasan di video sebelumnya, yaitu tentang peristiwa sekitar proklamasi kemerdekaan Indonesia. Jadi, buat kalian yang belum nonton video sebelumnya, lebih baik kalian tonton dulu video sebelumnya, lalu teruskan di video kali ini. Oke, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, mari kita mulai materi tentang pembentukan pemerintah awal Indonesia. Pembentukan pemerintahan awal di Indonesia ini berkaitan dengan sidang PPKI yang dilangsungkan secara 3 kali dalam waktu yang berbeda, yaitu pada tanggal 18, 19, dan tanggal 22 Agustus 1945. Kita mulai dari hasil sidang PPKI pertama. Jadi pada waktu itu setelah kita merdeka, PPKI baru melangsungkan sidang yang pertama, yaitu tanggal 18 Agustus. Yang hasilnya diantaranya, hasil intinya itu ada 3. Mengesahkan UUD 45, yang kedua pemilihan presiden dan wakil presiden, yang dipilih pada waktu itu tentunya Insinyur Soekarno dan wakil presidennya adalah Muhammad Hatta. Yang ketiga adalah pembentukan Komite Nasional. Yang kedua, ada sidang PPKI yang dilaksanakan pada tanggal 19 Agustus 1945. Hasilnya apa? Di antaranya hasil-hasil pentingnya adalah membentuk 8 provinsi di Indonesia. Yang kedua, membentuk 12 departemen. Lalu ada sidang PPKI yang ketiga adalah tanggal 22 Agustus 1945. Apa yang dihasilkan pada sidang pada waktu itu? Di antaranya membentuk BKR dan pembentukan PNI. Nah, pada waktu itu juga ada yang namanya KNIP, yaitu Komite Nasional Indonesia Pusat yang dibentuk untuk membantu melaksanakan pemerintahan supaya berjalan lebih optimal. Mari kita mulai pembahasan kali ini. Jadi, pemerintahan awal Indonesia ini berlangsung dari hasil-hasil sidang PPKI, dimulai ketika pada waktu itu Indonesia, kalau kita flashback, merdeka tanggal 17 Agustus 1945. Kemerdekaan kita itu dilaksanakan secara perencanaan yang memang tidak panjang, tapi dalam waktu yang singkat. Peristiwa pertama yang menyebabkan Indonesia merdeka adalah Jepang kalah dari sekutu, sehingga menyebabkan yang namanya vacuum of power atau kekosongan kekuasaan. Nah, pada waktu itu kalau kita bahas kembali terjadi yang namanya perdebatan antara golongan muda dan golongan tua. Apa yang mereka bicarakan atau apa yang permasalahan yang mereka debatkan itu adalah tentang pelaksanaan kemerdekaan. Waktu pelaksanaannya, golongan muda menginginkan secepat mungkin untuk segera merdeka, sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan harus dibicarakan dulu dalam sidang PPKI, seperti setelah direncanakan pada waktu itu. Tapi ternyata realitanya sidang PPKI tidak terlaksana sebelum merdeka, tetapi baru dilaksanakan setelah Indonesia merdeka. Kenapa? Mari kita bahas kenapa sidang PPKI akhirnya dilaksanakannya setelah tanggal 17, setelah Indonesia merdeka, tidak sesuai dengan keinginan golongan tua pada waktu itu yang menginginkan kemerdekaan dibicarakan dulu dalam sidang PPKI sebelum merdeka. Pada waktu itu Jepang berubah haluan. Apa maksudnya? Jepang berubah haluan. Jadi ketika Jepang kalah dari sekutu, Kolonel Nishimura, yaitu seorang ajudan Gonseikan, menerangkan bahwa kepada Soekarno dia menyebutkan Jepang sudah tidak lagi memiliki kekuasaan. Posisi Jepang hanyalah sebagai petugas polisi dari sekutu. Jadi ini intinya, pada waktu itu Soekarno mendapat informasi dari pihak Jepang bahwa Jepang menyebutkan dia sudah tidak memiliki kekuasaan di Indonesia. Dan posisi Jepang pada waktu itu di Indonesia hanyalah sebagai petugas polisi dari sekutu, karena Indonesia akan diserahkan oleh Jepang kepada pihak sekutu. Jepang yang semula berjanji akan memberikan kemerdekaan Indonesia justru menjadi berbalik arah, tunduk kepada sekutu untuk menyerahkan Indonesia kepada sekutu dalam keadaan status quo. Seketika itu juga Gunseikan mengeluarkan perintah yang melarang bangsa Indonesia mengganti pejabat-pejabat sipil atau mengadakan perubahan dalam bentuk apapun juga di pemerintahannya.
Seandainya ada kekacauan terutama dari pemuda, maka Jepang menyatakan tidak segan-segan untuk menembak mereka. Itu hal-hal yang disampaikan oleh pemerintah Jepang pada waktu itu kepada Insinyur Soekarno sebelum menjadi presiden, karena waktu itu sebelum merdeka. Jadi karena Jepang membicarakan hal seperti itu, Insinyur Soekarno beserta pemimpin-pemimpin yang lain, terutama golongan tua dan golongan muda, itu sepakat untuk segera melaksanakan kemerdekaan tanggal 17 Agustus. Semula awalnya perencanaannya Soekarno dan Muhammad Hatta dengan golongan tua yang lain menginginkan kemerdekaan itu dibicarakan dulu dalam sidang PPKI seperti setelah direncanakan, karena Jepang telah memberikan janji kemerdekaan. Tapi karena pernyataan Jepang yang dia tidak lagi memberikan janji kemerdekaan, bahkan dia akan menyerahkan Indonesia, pada waktu itu Soekarno akhirnya memilih untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 gara-gara Jepang berubah haluan. Maka dari itu, sidang PPKI yang pertama ini dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945, di mana di Gedung Chuo Sangiin Jalan Pejambon di Jakarta Pusat. PPKI mengadakan pertemuan yang perdana setelah Indonesia dinyatakan merdeka melalui proklamasi. Pada waktu itu, banyak saudara-saudara kita dari Indonesia Timur mewakili kelompok non-Islam. Mereka menyatakan bahwa berkeberatan dengan pencantuman 7 kata dalam pembukaan UUD 45. Lalu akhirnya keberatan tersebut bisa diselesaikan oleh golongan tua dalam waktu 15 menit. Permasalahan mengenai 7 katanya apa sih? Katanya itu yaitu tentang ketuhanan, kalimat ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya. Akhirnya dalam waktu 15 menit dapat diselesaikan, di mana ini merupakan bukti bahwa para pemimpin kita lebih mementingkan persatuan nasional di atas kepentingan pribadi atau golongan. Jadi kalimat ketuhanan dengan menjalankan kewajiban syariat Islam bagi para pemeluk-pemeluknya itu diganti menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itu hasil dari sidang PPKI yang pertama. Lalu hasil-hasil sidang PPKI yang lain apa? Tentunya yang paling penting adalah pengesahan UUD 45, pembukaan UUD 45, serta menetapkan Soekarno-Hatta sebagai presiden dan wakil presiden Indonesia pada waktu itu, dan juga membentuk komite nasional. Itu hasil dari sidang PPKI pertama. Jadi ini merupakan titik-titik bagaimana pemerintahan Indonesia bisa dilaksanakan, bagaimana bisa terbentuk, itu dimulai dari pelaksanaan sidang PPKI pertama ini, di mana disahkanlah UUD 45, disahkanlah pembukaan UUD 45 tersebut untuk bahan-bahan dari dasar hukum negara Indonesia. Oke. Lalu yang kedua ada sidang PPKI yang kedua, dilaksanakan tanggal 19 Agustus 1945. Apa yang dihasilkan pada waktu itu? Yang pertama, pembentukan pemerintahan daerah. Jadi dibentuk 8 provinsi dengan nama gubernurnya. Di antaranya ada siapa? Yang pertama ada Teku Muhammad Hasan yang menjadi gubernur daerah Sumatera. Ada Sutarjo Kartohadikusumo menjadi gubernur Jawa Barat. Yang ketiga ada R. Panji Suroso menjadi gubernur Jawa Tengah. Ada R. Asuryo menjadi gubernur Jawa Timur. I Gusti Ketut Puja Suroso menjadi gubernur Sunda Kecil atau Bali. Yang selanjutnya ada Insinyur Pangeran Muhammad Nur menjadi gubernur Kalimantan, ada Mr. J. Ratulangi menjadi gubernur Sulawesi, dan ada Dr. GSSJ Latuhar Hari menjadi gubernur daerah Maluku. Jadi ini pembentukan pemerintahan daerah dengan beserta gubernurnya langsung dipilih pada sidang PPKI yang kedua. Selanjutnya, sidang PPKI yang kedua juga membentuk Komite Nasional Daerah. Sesudah membagi kawasan Indonesianya menjadi 8 provinsi, seterusnya dibentuk Komite Nasional Daerah di tingkat daerah di tiap-tiap provinsi, mulai dari Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil atau Bali, Kalimantan, Sulawesi, dan Maluku. Lalu yang ketiga, apa hasil sidang PPKI yang kedua? Yaitu pembentukan 12 kabinet menteri, membentuk departemen. Di antaranya apa aja sih yang dibentuk pada waktu itu? Menteri Dalam Negeri dengan tokohnya adalah R.R. Wiranatakusuma. Ada juga Menteri Luar Negeri Mr. Ahmad Subarjo, Menteri Kehakiman Profesor Dr. Mr. Supomo, Menteri Pengajaran ada Ki Hajar Dewantoro, ada Menteri Pekerjaan Umum siapa? Ada Abu Kusno Cokrosoyoso,
ada Menteri Perhubungan Abi Kusno, ada Menteri Keuangan A.A. Maramis, ada Menteri Kemakmuran Insinyur Surahman, Menteri Kesehatan Dr. Buntaran Marto Atmojo, ada Menteri Sosial Mr. Iwa Kusuma Sumantri, ada Menteri Keamanan Rakyat yaitu Supriyadi, dan Menteri Penerangan Mr. Amir Syamsuddin. Jadi inilah menteri-menteri yang dipilih pada sidang PPKI yang kedua, membentuk departemen dengan menterinya langsung dipilih pada waktu itu. Lalu hasil sidang selanjutnya adalah pembentukan Tentara Rakyat Indonesia. Sesudah sidang PPKI kedua, dijalankan rapat kecil yang memperoleh hasil membentuk Tentara Rakyat Indonesia atas usulan dari tokoh Adam Malik. Pembentukan pasukan tentara nasional tersebut berasal dari tentara Heiho dan Peta. Jadi TRI ini merupakan tentara Indonesia yang pada waktu itu dibentuk asalnya itu dari tentara Heiho dan Peta. Anggota-anggota Heiho dan Peta dimasukkan menjadi anggota TRI. Heiho dan Peta itu merupakan salah satu organisasi militer zaman penjajahan Jepang, di mana banyak juga orang Indonesia yang masuk ke dalam organisasi Heiho dan Peta dan dilatih secara militer oleh pemerintah Jepang pada waktu itu, sehingga mereka sudah punya dasar-dasar kepemimpinan, sehingga TRI dibentuk dengan tidak terlalu sulit. Lalu hasil sidang PPKI yang ketiga, ini tanggal 22 Agustus 1945, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP, membentuk Partai Nasional Indonesia, dan membentuk Badan Keamanan Rakyat. Jadi itulah hasil-hasil sidang PPKI yang merupakan dasar-dasar awal pemerintahan di Indonesia. Bagaimana pemerintahan bisa berlangsung? Ternyata dimulai dari hasil-hasil sidang PPKI yang dilaksanakan secara 3 kali. Selanjutnya, setelah Indonesia merdeka, bentuk pemerintahan secara hasil sidang PPKI tersebut, materi yang akan kita bahas kali ini tentang peran tokoh di sekitar proklamasi. Jadi ternyata banyak sekali tokoh-tokoh penting di Indonesia yang perannya sangat besar bagi pelaksanaan proklamasi di Indonesia. Tokoh-tokoh tersebut dibagi dalam berbagai macam. Yang pertama ada golongan tua. Golongan tua itu ada kelompok BPUPKI dan ada kelompok PPKI. Yang kedua ada golongan muda. Siapa aja golongan muda? Golongan muda itu banyak sekali, diantaranya ada Pemuda Menteng 31, ada Pemuda Perapatan 10, ada Pemuda Cikini Raya 71, lalu ada Pemuda Kebun Sirih 80. Jadi maksudnya mereka itu golongan muda, pemuda-pemuda yang melakukan rapat atau pertemuan-pertemuan di daerah tersebut. Yang ketiga ada golongan bawah tanah. Apa itu golongan bawah tanah? Adalah golongan yang mereka itu adalah golongan yang tidak bekerja sama dengan Jepang, atau pada masa penjajahan Jepang, golongan bawah tanah ini sama sekali tidak ingin berkolaborasi dengan pihak Jepang. Di antaranya ada siapa aja? Ada golongan Sultan Syahrir, ada tokohnya Sultan Syahrir, dan ada Tan Malaka. Kalau kita ingat, Sultan Syahrir adalah tokoh yang mendengarkan berita kekalahan Jepang dari sekutu di radio BBC pertama kali. Jadi siapa tokohnya? Yaitu Sultan Syahrir. Lalu ada juga golongan-golongan perempuan. Tokoh-tokohnya diantaranya ada SK Trimurti, ada Fatmawati, ada Utari, ada Yuliari, dan ada diantaranya bisa kalian baca sendiri di sini. Selanjutnya ada golongan jurnalis, ada juru foto, ada penyiar radio, dan ada penulis surat kabar. Jadi tokoh-tokoh di sini, golongan-golongan di sini sangat berjasa, perannya sangat banyak dalam proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita mulai dari peran golongan tua. Ada 4 tokoh yang akan kita bahas, diantaranya ada Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Raji Manudjodiningrat, dan Ahmad Subarjo. Yang pertama, Insinyur Soekarno. Tentunya presiden pertama kita ini sangat berperan besar dalam pelaksanaan proklamasi. Bahkan Soekarno dan Muhammad Hatta pada waktu itu sampai dibawa ke Rengas Dengklok karena golongan muda takut Soekarno dan Muhammad Hatta mendapat pengaruh dari Jepang untuk tidak melaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Soekarno berperan apa aja? Di antaranya yang pertama ada anggota BPUPKI, yang kedua juga Presiden Soekarno itu berpidato tanggal 1 Juni 45 mengenai usulan dasar negara Pancasila. Presiden Soekarno merupakan ketua panitia 9 yang merumuskan Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 45.
juga sebagai ketua PPKI yang mempersiapkan kemerdekaan sesuai janji Jepang. Makanya Presiden Soekarno pada waktu itu menginginkan kemerdekaan dibicarakan dulu dalam sidang PPKI karena beliau sebagai ketuanya. Tetapi pada waktu itu karena keadaannya sangat urgent dan waktu itu Jepang berhaluan menjadi tidak mendukung kemerdekaan Indonesia, akhirnya sidang PPKI tidak dilaksanakan sebelum kemerdekaan. Lalu Presiden Soekarno juga berperan dalam penyusun teks proklamasi, penulis teks proklamasi dengan tulisan tangannya sendiri, menandatangani teks proklamasi bersama Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia, lalu membacakan teks proklamasi sampai menjadi Presiden pertama Republik Indonesia. Jadi kalau mau dibicarakan banyak sekali peranan Presiden Soekarno ini dalam proklamasi kita, dalam kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya ada Muhammad Hatta. Muhammad Hatta adalah seorang anggota BPUPKI juga, anggota Panitia 9, Wakil Ketua PPKI, penyusun teks proklamasi bersama Soekarno dan Ahmad Subarjo, lalu juga pemberi ide kalimat pada teks proklamasi. Apa kalimatnya? Yaitu hal-hal tentang pemindahan kekuasaan dan lain-lain dilaksanakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jadi kalau kalian membaca teks proklamasi ada kalimat tersebut, itu merupakan hasil dari ide Muhammad Hatta. Muhammad Hatta juga menandatangani teks proklamasi bersama Soekarno atas nama bangsa Indonesia. Lalu Muhammad Hatta menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia. Selanjutnya, tokoh golongan tua lain ada Ahmad Subarjo. Ahmad Subarjo adalah tokoh yang membebaskan Soekarno dan Muhammad Hatta dari pengasingan di Rengas Dengklok dengan menjaminkan dirinya. Jadi kalau kita ingat kembali bahwa Ahmad Subarjo itu membujuk golongan Buddha supaya dikasih tahu di mana keberadaan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta supaya dibawa kembali ke Jakarta. Dia menjaminkan dirinya sendiri untuk supaya Soekarno dan Hatta itu dibawa balik ke Jakarta. Lalu Ahmad Subarjo juga ikut dalam penyusunan teks proklamasi, memberikan ide kalimat pada teks proklamasi dan menjadi Menteri Luar Negeri pertama Republik Indonesia. Itu peranan sebagian dari Ahmad Subarjo. Selanjutnya ada tokoh Rajiman Medyodiningrat. Tokoh tersebut merupakan ketua dari BPUPKI dan beliau bersama Soekarno dan Muhammad Hatta pergi ke Dalat, Vietnam menemui Marsikal Terauchi membahas kemerdekaan yang dijanjikan oleh Jepang. Lalu kita lanjut ke peran dari golongan muda, di antaranya ada tokoh Sukarni. Sukarni adalah tokoh yang pada waktu itu berbicara kepada Soekarno, memberikan saran agar teks proklamasi ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Sukarni juga pada waktu itu pergi ke rumah Soekarno sebelum merdeka untuk membentuk Soekarno supaya segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia meskipun gagal karena Soekarno menginginkan adanya sidang PPKI terlebih dahulu. Tapi pada akhirnya Sukarni pun membantu agar teks proklamasi ditandatangani, mengusulkan supaya ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta atas nama bangsa Indonesia. Yang kedua, ada tokoh Sultan Syahrir yang merupakan salah satu tokoh golongan bawah tanah karena Sultan Syahrir merupakan tokoh yang tidak ingin sama sekali berkolaborasi atau bekerja sama dengan pihak Jepang pada masa penjajahan Jepang. Sultan Syahrir mendengar berita kekalahan Jepang oleh sekutu pertama kali di radio BBC. Selanjutnya ada siapa lagi? Ada Sayuti Melik. Sayuti Melik adalah tokoh yang mengetik teks proklamasi. Setelah teks proklamasi ditulis tangan langsung oleh Soekarno lalu diserahkan ke Sayuti Melik untuk diketik teks proklamasinya. Lalu ada pembenaran beberapa hal sesuai dengan kesepakatan. Selanjutnya ada Latif Hendradiningrat dan Suhud, yaitu pengibar bendera merah putih. Lalu ada tokoh-tokoh, ada Khairul Saleh, Asmara Hadi, A.M. Hanafi, ada Sudiro, Sayuti Melik, dan S.K. Trimurti merupakan tokoh-tokoh yang berperan dalam menemui Soekarno di lapangan terbang Kemayoran usai kembali dari Dalat, Vietnam pada sore hari, lalu mendesak Soekarno agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu ada tokoh-tokoh ini, ada Khairul Saleh dan lain-lain, ada S.K. Trimurti, ada ada Benar SK, ada DN Aidit, ada Subandio, ada Margono. Tokoh-tokoh tersebut berperan dalam mengadakan rapat di Gedung Bakteriologi Jalan Pegangsaan Timur 17, tanggal 15 Agustus. Berarti sebelum pelaksanaan peristiwa Rengas Dengklok. Rapat membawa agenda agar Soekarno dan Muhammad Hatta segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu juga ada Wikana, Darwi Suroto, Subandio, dan Yusuf Kunto merupakan tokoh yang berperan mendatangi kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56.
untuk menyampaikan hasil rapat di Gedung Bakteriologi tanggal 15 Agustus 1945 jam 11 malam. Jadi golongan muda itu benar-benar semangatnya, daya juangnya tinggi pula, tidak kalah oleh golongan tua. Mereka berjuang untuk bersikeras supaya golongan tua segera memproklamasikan kemerdekaan. Sampai malam hari pun mereka tetap berjuang membentuk Soekarno untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Lalu ada juga tokoh-tokoh ini, ada Wikana Darwis, ada Yusuf Kunto, Khairul Saleh, ada Johanur, berperan dalam mengadakan rapat di Jalan Cikini. Mereka merencanakan untuk menculik Soekarno dan Muhammad Hatta ke Rengas Dengklok. Lalu ada Sodan Kosinggi, Khairul Saleh, Wikana, Soekarni, dan Yusuf Kunto. Mereka lah yang menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta di kediamannya untuk dibawa ke Rengas Dengklok tanggal 16 Agustus 1945 jam 4 pagi ya, jam 4 pagi. Jadi mereka jam 4 pagi subuh-subuh mereka menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Makanya dari perjuangan-perjuangan golongan muda, golongan tua, golongan bawah tanah, banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil. Mereka itu tokoh-tokoh penting yang berperan besar, yang berjiwa nasionalis, religius, berintegritas. Mereka sangat berani, pantang menyerah, dan menjunjung tinggi asas musyawarah untuk mufakat. Mengedepankan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Lalu memegang teguh tradisi intelektual, menjaga persatuan nasional dalam bingkai keberagaman. Jadi tokoh-tokoh proklamasi kita itu sangatlah banyak, ada golongan muda, golongan tua, ada golongan perempuan, ada banyak sekali yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, dan mereka berperan dengan sekuat tenaga sebisa mereka dengan kemampuan mereka sendiri untuk berjuang supaya Indonesia merdeka secepat mungkin pada waktu itu, supaya sekutu belum datang ke Indonesia sehingga Indonesia bisa merdeka dan Jepang tidak punya kekuasaan lagi di Indonesia. Oke, sekian materi kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.